Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sylvia, mahasiswa Sendra Tasik FKIP USK dengan NPM 18061020 317 dengan dosen wali Bapak Rida Safwan Selian, dan saat ini saya berdomisili di Batoh, Banda Aceh. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengetahuan Bahasa dan Kesusastraan Dunia Prancis-Inggris yang diampu oleh Bapak Kismullah. Pada mata kuliah ini kita telah mempelajari apa itu karya sastra dan apa itu karya non-sastra. Karya non-sastra merupakan sebuah karangan ilmiah yang mengedepankan logika dan fakta, sedangkan karya sastra adalah ungkapan ekspresi atau karangan yang dituangkan melalui media bahasa dengan mengedepankan unsur estetika. Contoh karya sastra adalah puisi, cerpen, novel, dan naskah drama. William Shakespeare merupakan seorang dramawan terhebat di dunia. William Shakespeare merupakan salah satu dramawan terhebat di dunia. Dia berasal dari Inggris. Dia menulis drama dengan genre komedi, tragedi, juga drama sejarah di Inggris pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. William Shakespeare lahir pada tahun 1564 di Inggris. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan wali kota, sedangkan ibunya berasal dari keluarga yang memiliki tanah di Stratford. Seperti anak laki-laki dari keluarga kelas menengah lainnya, William Shakespeare sekolah tata bahasa di Stratford. Di sana ia mendapatkan pendidikan dengan baik, dan ia juga belajar bahasa Latin. Ketika berusia 18 tahun, William Shakespeare menikahi Anne Hathaway dan memiliki 3 orang anak. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan William Shakespeare selama bertahun-tahun. Namun, pada tahun 1592, William Shakespeare pergi ke London untuk bekerja sebagai penulis dan aktor. Beberapa karya William Shakespeare antara lain ada Romeo and Juliet, Julius Caesar, Othello, dan Hamlet. Hamlet merupakan salah satu drama karya William Shakespeare. Drama ini bertemakan tragedi. Drama ini menceritakan tentang seorang raja yang meninggal secara misterius, lalu istrinya menikah lagi dengan saudaranya sendiri, yaitu Claudius. Kemudian arwah hantu raja menghantui kerajaan. Ia meminta anaknya, yaitu Hamlet, untuk membalas dendam. Hamlet yang memiliki jiwa sensitif bertekad untuk balas dendam dengan segala cara, yang berakhir dengan saling bunuh-membunuh. Adapun tokoh dan penokohan dalam drama ini yang terdiri dari 5 babak dan terdiri dari 17 tokoh. Yang pertama ada Hamlet. Hamlet merupakan tokoh utama dalam drama ini. Dia merupakan tokoh protagonis dengan jenis penokohan deskriptif. Lalu ada Gertrude. Gertrude ini merupakan seorang ratu sekaligus ibunya si Hamlet. Gertrude merupakan tokoh protagonis dengan jenis penokohan deskriptif. Lalu ada Claudius. Claudius merupakan raja Denmark. Dia merupakan tokoh antagonis dengan jenis penokohan deskriptif. Lalu ada Polonius. Polonius ini adalah orang kepercayaannya Claudius. Dia merupakan tokoh antagonis dengan jenis penokohan dramatik. Lalu ada Ophelia. Ophelia ini merupakan anak perempuan si Polonius. Dia merupakan tokoh protagonis dengan jenis penokohan deskriptif. Lalu kemudian ada Letters. Letters adalah anak laki-laki Polonius. Dia merupakan tokoh protagonis dengan jenis penokohan dramatik. Selanjutnya ada Ghost. Ghost ini merupakan hantu raja yang udah meninggal, yaitu ayahnya Hamlet. Dia merupakan tokoh tritagonis dengan jenis penokohan deskriptif.
Selanjutnya ada Horatio dan Marcellus. Mereka merupakan sahabatnya Hamlet. Mereka adalah tokoh protagonis dengan jenis penokohan deskriptif. Lalu ada Rosencrantz dan Guildenstern. Mereka merupakan teman sekolahnya si Hamlet. Mereka adalah tokoh antagonis dengan jenis penokohan dramatik. Lalu ada Voltimand yang merupakan pembawa berita dari Norway. Ada Fortinbras, yaitu pangeran Norway. Ada aktor, yaitu pemain drama. Ada sailor, pelaut. Ada priest, pendeta. Ada man, yaitu anak buah. Mereka ini merupakan tokoh figuran atau tokoh pelengkap dalam drama ini dengan jenis penokohan deskriptif. Selanjutnya ada alur atau plot drama Hamlet. Drama ini memiliki plot atau alur cerita maju, di mana drama dikisahkan mulai dari awal hingga akhir cerita. Drama ini dibuka atau dimulai dengan Hamlet yang berduka atas kematian ayahnya yang terbunuh, lalu meratapi ibunya yaitu Gertrude yang menikah dengan pamannya sendiri bahkan sebulan setelah ayahnya meninggal. Arwah ayah Hamlet memberitahu Hamlet bahwa ia diracuni oleh Claudius. Dan dalam hal ini Hamlet mengadopsi sikap atau perilaku melankolis dan gila sebagai cara untuk menipu Claudius dan yang lainnya. Teman setia Hamlet yaitu Horatio setuju bahwa Claudius lah yang bersalah dan mendukung segala apa yang dilakukan oleh Hamlet. Didorong rasa bersalah, Claudius mencoba untuk memastikan penyebab perilaku aneh Hamlet dengan mendatangkan dua teman sekolahnya Hamlet untuk memata-matai Hamlet. Hamlet yang dengan cepat mengetahui skema tersebut bertindak sebagai orang gila di depan mereka. Orang kepercayaannya Claudius, yaitu Polonius, menduga bahwa perilaku aneh Hamlet ini disebabkan karena jatuh cinta kepada putrinya yang bernama Ophelia. Hamlet menyusun rencana untuk menguji tuduhan hantu. Dengan sekelompok aktor yang berkunjung, Hamlet mengatur pertunjukan dengan sebuah cerita yang mewakili kronologi kejadian yang mirip dengan yang diceritakan oleh hantu, yang dimana Claudius membunuh ayahnya. Ketika pertunjukan disajikan sesuai rencana, Claudius jelas menunjukkan kecemasannya. Hal tersebut membuat Hamlet semakin yakin bahwa Claudius lah yang telah membunuh ayahnya. Setelah pertunjukan selesai, Hamlet menemui ibunya di kamar, yang dimana di sana juga telah ada Polonius yang telah bersembunyi di balik tirai untuk mendengar percakapan mereka. Ketika Hamlet mendengar suara seorang pria di balik tirai, ia langsung menusuknya dengan pedang karena menduga bahwa itu adalah Claudius. Claudius merasa hidupnya semakin terancam. Untuk itu, dia mengirimkan Hamlet ke Inggris dengan dikawal oleh dua teman sekolahnya Hamlet, yaitu Rosencrantz dan Guildenstern, dengan perintah rahasia agar Hamlet dieksekusi di Inggris. Menyadari hal tersebut, Hamlet berusaha untuk mengubah rahasia tersebut untuk menjadikan kedua temannya sebagai korban. Sekembalinya Hamlet ke Denmark, dia mendengar bahwa Ophelia telah meninggal karena bunuh diri atas kematian ayahnya. Sedangkan Claudius dengan semangatnya mengatur pertarungan antara Hamlet dan Leathers. Pertarungan pun terjadi. Hamlet meninggal karena luka yang ditimbulkan oleh pedang yang telah diberi racun atas konspirasi antara Claudius dan Leathers. Menyadari hal tersebut, Hamlet berusaha untuk bertukar pedang dengan Leathers, sehingga Leathers pun mati. Gertrude yang juga turut hadir menyaksikan pertarungan tersebut meminum di sebuah cangkir yang telah diberi racun oleh Claudius untuk memastikan kematian Hamlet, sehingga Gertrude pun mati karena meminum racun tersebut. Sebelum Hamlet sendiri meninggal, dia berhasil untuk menikam Claudius sehingga Claudius pun mati, dan Hamlet mempercayakan pembersihan kehormatannya kepada sahabat setianya yaitu Horatio. Adapun pesan atau amanat yang dapat diambil dari drama ini adalah
Balas dendam dengan cara membunuh bukanlah solusi terbaik atas sebuah permasalahan, dan hendaknya mencari jalan keluar yang lain dengan tidak merugikan pihak manapun. Pada mata kuliah ini, yang dapat saya pelajari selama 1 semester adalah dapat mengidentifikasikan dan membedakan karya sastra dan non-sastra, dapat mengenal sastrawan dunia, yaitu salah satunya dari Inggris, William Shakespeare, dan memahami latar belakang serta karya-karyanya, dapat menganalisis salah satu karya William Shakespeare, yaitu drama Hamlet, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur beserta amanat. Selama 1 semester belajar di kelas ini terasa sangat menyenangkan, terlebih kita menggunakan berbagai metode pembelajaran, meskipun terkadang pembelajaran harus dilakukan secara daring. Meskipun begitu, saya harap kedepannya pembelajaran dapat dilakukan secara luring sepenuhnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.